Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa, saya Yuki Lestari menjumpai Anda di Injambi. Dan Injambi akan selalu berusaha konsisten memberikan tayangan yang berkualitas, edukatif, dan informatif bagi masyarakat Jambi. Pemirsa, tema kita kali ini adalah kesiapan ketersediaan hewan kurban dan juga kesehatan hewan menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Tentunya saat ini sudah bersama saya narasumber yang membidangi hal tersebut. Bersama saya Yuki Lestari, inilah Injambi selengkapnya. Ya pemirsa, sesuai tadi yang saya sampaikan di awal bahwa tema kita kali ini adalah kesiapan ketersediaan hewan kurban dan juga kesehatan hewan menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Dan tentunya sebelah saya sudah hadir narasumber yang luar biasa cantik sekali hari ini. Beliau adalah Dr. Hewan Mailinawati MPT selaku Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas DPHP Provinsi Jambi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah cantik sekali. Gimana kabarnya hari ini Bu? Sehat luar biasa. Sehat luar biasa. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu sudah menyempatkan waktunya ini untuk kita berbincang-bincang tentunya menjelang Hari Raya Idul Adha. Tema kita mengenai kesiapan dan juga ketersediaan hewan gitu Bu ya. Sebelum kita mungkin jauh membincangkan tema kita, mungkin yang saya tanyakan di awal dulu dari Dinas DPHP Provinsi Jambi sendiri Bu, seperti apa kesiapan menjelang Hari Raya Idul Adha? Ya, terima kasih. Untuk Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, tahun ini kami siap untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan, dan kami juga sudah menghimbau berkoordinasi dengan kabupaten kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan untuk melakukan peningkatan kesehatan hewan di wilayah masing-masing. Selain itu juga dalam waktu dekat kami akan membentuk tim kesehatan hewan, yaitu tim yang akan memeriksa kesehatan hewan sebelum dipotong dan tim yang akan memeriksa kesehatan hewan setelah dipotong. Begitu. Baik, artinya memang persiapan sudah dilakukan dari jauh-jauh hari menjelang hari H itu ya. Oke, baik. Kemudian untuk hewan nih Bu, hewan kurban ini didatangkan dari mana saja asalnya? Apakah didatangkan juga dari luar daerah? Ya, untuk tahun ini sama seperti tahun lalu, kami melihat ada kecenderungan para pedagang masih mendatangkan sapi atau kerbau dari luar provinsi, seperti dari Provinsi Lampung, Provinsi Palembang, dan juga Sumatera Barat. Selain juga nanti sapi yang ada di Provinsi Jambi. Jadi kita datangkan juga dari luar Provinsi Jambi. Oke, baik. Jadi tadi didatangkan dari Provinsi Lampung, kemudian Provinsi Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat. Oke, baik. Ini kira-kira sudah didatangkan atau seperti apa nih Bu waktunya? Beberapa pedagang sudah mendatangkan beberapa ekor sapi Bali dari Lampung, dan beberapa pedagang juga dalam proses sudah melengkapi dokumen kesehatannya, tinggal nanti mendatangkan tiba untuk sampai di Jambi. Baik, kita berkaca dari tahun sebelumnya Bu, untuk jumlah hewan kurban pada tahun-tahun sebelumnya itu berapa dan apakah tahun ini akan ada peningkatan? Ya, bercermin dari tahun yang lalu, data pemotongan hewan kurban kita yaitu sekitar 17.500 ekor, dan di tahun 2023 angkanya kurang lebih sama, dan perkiraan kami di tahun ini kemungkinan angka itu juga minimal di angka 17.000, jadi tidak berkurang, dugaan kami seperti itu. Karena berkaca dari sebelumnya begitu Bu ya. Baik, lalu untuk proses pemeriksaan kesehatan hewan ini Bu, seperti apa prosesnya? Tahan dulu Bu jawabannya, kita mau iklan terlebih dahulu. Pemirsa, perbincangan kita masih akan berlanjut, namun kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Injambi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Injambi, masih dengan tema kita yaitu kesiapan ketersediaan hewan dan juga kesehatan hewan menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Bu Kabid tadi maaf belum sempat terjawab karena kita jeda iklan terlebih dahulu. Tadi saya tanyakan adalah seperti apa prosesnya Bu dalam pemeriksaan kesehatan hewan ini? Ya, jadi nanti akan ada 2 kali pemeriksaan. 2 minggu sebelum Hari Raya Kurban, kita akan turun melakukan pemeriksaan kesehatan. Kita akan mendatangi pedagang yang menjual
mendatangi juga peternak yang biasanya menjual ternak untuk kurban. Dan pada hari H kita akan turun kembali untuk melakukan pemeriksaan kesehatan daging untuk memastikan bahwa daging yang akan diberikan kepada masyarakat itu sehat, aman, sehat untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Seperti itu, Mbak. Baik, artinya masyarakat semakin lebih percaya Bu ya, karena memang dari jauh-jauh hari H Dinas TPHP sudah melakukan persiapan dan bahkan hari H pada pemotongan hewan kurban juga untuk dagingnya dilakukan pemeriksaan. Betul. Ya. Baik, untuk Dinas TPHP sendiri Bu, apakah menurunkan tim pengawasan ataupun juga dokter hewan untuk memantau distribusi dan juga penjualan hewan kurban ini? Ya, kita akan menurunkan tim kesehatan hewan. Nanti akan diturunkan dokter hewan, para medis kesehatan hewan, dan juga petugas dinas atau petugas peternakan dan mahasiswa D3 Keswan yang ada di Unja. Kita akan turunkan dan seperti tahun yang lalu itu ada sekitar 500 orang yang akan turun ke lapangan di 11 kabupaten kota untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan kesehatan daging sesudah dipotong. Wah, luar biasa. Ini kita berbicara mengenai sapi presiden Bu ya, seperti biasanya pada Hari Raya Idul Adha. Untuk di Provinsi Jambi sendiri Ibu, terkait bantuan sapi dari presiden, apakah tahun ini akan dapat atau seperti apa nih Bu? Ya, untuk tahun ini Provinsi Jambi mendapatkan bantuan sapi dari Bapak Presiden kita. Kalau di tahun sebelumnya kita hanya mendapatkan satu provinsi, tapi di tahun ini kita mendapatkan 12 ekor sapi bantuan dari Bapak Presiden. Dan syarat sapi yang akan diberikan itu minimal dengan berat 800 kg. Wow, luar biasa. Dan kita Provinsi Jambi sudah ada sapi tersebut di 11 kabupaten kota dan juga di provinsi. Jadi semua kabupaten kota akan mendapatkan sapi bantuan dari Bapak Presiden. Wow, luar biasa. Jadi tahun ini ada 12 sapi dan juga sudah berada masing-masing di 11 kabupaten dan kota begitu ya. Luar biasa. Artinya masyarakat Provinsi Jambi dapat merayakan nanti Hari Raya Idul Adha dengan sukacita karena langsung dapat sapi 12 langsung dari Presiden begitu Ibu ya. Baik, luar biasa pemirsa, nanti kita akan lanjut lagi, tetaplah bersama kami di Jambi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Jambi. Masih dengan tema kita yaitu kesiapan ketersediaan hewan kurban dan juga kesehatan hewan menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Baik, kita masih melanjutkan percakapan kita Ibu, masih dengan tema kita. Ini di lapangan Ibu, jika memang ditemukan ada hewan kurban yang kurang layak ataupun juga memang sakit, untuk penanganannya sendiri seperti apa Ibu? Iya. Jadi ketika teman-teman turun ke lapangan, mereka akan memeriksa kesehatan hewan secara fisik, dan ketika mereka melihat bahwa ternak tersebut sakit atau tidak layak, maka itu akan diisolasi untuk nantinya dilakukan pengobatan jika diperlukan. Nah, untuk ternak yang sehat, itu nanti petugasnya, dokter hewannya akan memberikan SKKH, surat keterangan kesehatan hewan. Artinya sapi tersebut atau ternak tersebut dinyatakan sehat, dan itulah nanti yang akan dibeli oleh Bapak Ibu yang akan melakukan kurban. Mudah-mudahan juga harapan kita bersama tidak ditemukan ataupun tidak ada hewan yang tidak layak ataupun juga sakit begitu Ibu ya di lapangan. Kalau melihat dari tahun sebelumnya ada beberapa kasus penyakit. Tahun kemarin kita menemukan ada kasus PMK, penyakit mulut dan kuku, penyakit LSD, ada jembrana juga, ada pink eye juga, dan kita lakukan tindakan isolasi itu, lakukan pengobatan atau kita tunda untuk dipotong seperti itu. Oke, baik. Dan di lapangan Ibu, sejauh ini menjelang kita Hari Raya Idul Adha, seperti apa dari Dinas TPHP? Apakah ditemukan tantangan Bu sejauh ini? Ya, tantangan kita saat ini adalah karena kita ada di 11 kabupaten kota, dan kita ada kurang lebih 500 tempat penjualan, dan ada sekitar 1.800 tempat pemotongan di masjid, di lapangan, di sekolah dan sebagainya. Kita hitung ada sekitar 1.800. Sementara petugas kita kurang lebih 500, dan kendala kita
khususnya ketika pada hari H pemeriksaan kesehatan daging kita terkendala untuk bisa melakukan pemeriksaan di setiap tempat. Nah, itu kendalanya. Jadi solusinya ketika Bapak Ibu melakukan pemotongan dan petugas kami belum datang, silahkan menghubungi dinas terkait agar mereka melakukan pemeriksaan terhadap kesehatan daging. Oke, baik. Terakhir Ibu sebagai closing statement, apa himbauan dari Dinas DPHP kepada masyarakat dalam memilih dan membeli hewan kurban yang sehat? Baik Bapak Ibu yang akan membeli hewan kurban, belilah ternak yang telah memiliki surat keterangan kesehatan hewan yang telah ditandatangani oleh dokter hewan. Dan ketika melakukan pemotongan dan daging telah dihasilkan, simpanlah daging, letakkanlah daging di tempat yang bersih dan sehat agar daging yang akan diberikan kepada masyarakat tidak terkontaminasi. Baik, terima kasih Bu Kabid. Mudah-mudahan dengan dialog kita hari ini, pemirsa di rumah dapat mendapatkan informasi baru dan juga tentunya untuk Hari Raya Idul Adha nanti, pemirsa di rumah juga dapat merayakan Idul Adha dengan sukacita. Mudah-mudahan kita nanti ketemu lagi Bu untuk berbicara dengan tema yang berbeda. Terima kasih Bu Kabid. Dan pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam kami bersama Anda. Jangan lupa selalu saksikan In Jambi setiap hari Senin jam 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di JEK TV Inspirasi Kita. Akhir kata, saya Yuki Lestari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.